Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu peserta Konferensi Pendidik Nusantara, baik guru, orang tua, pemerhati pendidikan dari seluruh penjuru Nusantara. Kembali kita ingat bersama-sama, Konferensi Pendidik Nusantara tahun 2021 ini mengangkat tema pendidikan di masa pandemi antara evaluasi belajar dari rumah dan persiapan menuju kenormalan baru demi mewujudkan Indonesia merdeka belajar. Ini langsung saja kita menuju ke panelis yang pertama ya, Ibu Cinta. Di sini izinkan saya membacakan profil dari Ibu Cinta sendiri sebelum nanti Ibu Cinta akan memaparkan pengalaman beliau sebagai orang tua di UK. Ibu Sangkara Cinta Diliaga atau biasa dipanggil Ibu Cinta adalah seorang istri sekaligus ibu dari satu putra yang berusia 7 tahun yang saat ini bersekolah di Year 3 Fairlight Primary and Nursery School di kota Brighton, UK. Saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan Master di University of Sussex dengan jurusan Master of Science of Energy Policy. Beliau juga tercatat sebagai pegawai tugas belajar pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan seorang asesor ketenaga listrikan. Pada Konferensi Pendidik Nusantara kali ini, Ibu Cinta akan memberikan gambaran dari perspektif orang tua terkait kebijakan-kebijakan pendidikan di UK dan efeknya selama pandemi dan hal-hal yang bisa dipelajari untuk kondisi di Indonesia. Beliau akan membahas beberapa poin materi seperti bagaimana perkembangan kebijakan pemerintah UK dari awal pandemi sampai saat ini. Kemudian, bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung yang dirasakan siswa dari kebijakan-kebijakan tersebut, serta apa yang dipelajari oleh para pendidik di Indonesia terkait kondisi tersebut, terutama di masa pembukaan kembali sekolah. Baik, langsung saja kami persilakan Ibu Cinta untuk menyampaikan pengalaman yang beliau rasakan di sana. Silakan Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Konferensi Pendidik Nusantara yang telah memberikan kesempatan berbagi pengalaman saya sebagai orang tua terkait pendidikan anak di Inggris ini selama pandemi. Kebetulan saya tinggalnya di Brighton, di kota kecil di Southern Coast of England, di negara bagian England. Di pinggir laut, jadi memang kotanya ini tidak terlalu padat penduduk, jumlah residen sekitar 290.000, kemudian 21% adalah yang untuk usia di bawah 20 tahun atau anak-anak. Kemudian karena kota kecil, fasilitas kesehatan sangat terbatas. Cuman ada satu main acute emergency hospital atau untuk yang kasus-kasus emergency saja. Kemudian ada 34 GP practice atau praktek dokter seperti itu. Nah, untuk perkembangan kebijakan pemerintah UK dari awal pandemi sampai saat ini memang terkait tingkat lonjakan penyebaran COVID sendiri yang berubah-ubah setiap waktu. Nah, pada saat saya pertama kali datang sekitar bulan Oktober, saat itu pemerintah UK memberlakukan Tier 2 untuk area Brighton and Hove di mana saya tinggal. Nah, di Tier 2 itu case sebanyak 90 orang per 100.000 penduduk. Nah, pada masa itu beberapa restriction yang diberlakukan oleh pemerintah di Brighton itu belum terlalu ketat, seperti sekolah, toko, restoran, tempat ibadah tetap buka seperti biasa. Kemudian terkait social restriction pada saat di bulan Oktober, pembatasan hanya bersifat lebih longgar, seperti penggunaan masker hanya untuk di tempat yang kurang ventilasi seperti di supermarket,
kemudian atau tempat-tempat yang tertutup. Kemudian tetap melakukan jaga jarak kurang lebih sekitar 2 meter. Dan untuk aktivitas di luar seperti di taman atau jalan-jalan masih diperbolehkan tidak menggunakan masker seperti itu. Nah, implementasi di sekolah anak saya, kebetulan anak saya bersekolah di Year 3 di Firelight School. Sekolah tetap buka seperti biasa. Jadi jam belajar anak saya mulai jam 8.50 sampai jam 15.10. Kemudian kegiatan belajar berjalan normal melalui tatap muka. Nah, anak-anak di sini juga tidak menggunakan masker sewaktu di dalam kelas, kecuali anak saya karena mungkin terbiasa dari Indonesia, jadi dia juga tidak mau melepaskan maskernya seperti itu. Kemudian dari sekolah menyiapkan hand sanitizer dan tempat-tempat untuk cuci tangan di sudut-sudut sekolah yang memudahkan anak-anak untuk cuci tangan jika kotor setelah bermain atau setelah melakukan aktivitas seperti olahraga seperti itu. Kemudian di sini sekolah sangat memperhatikan asupan nutrisi kepada anak, seperti contohnya ada larangan terkait membawa makanan yang mengandung zat yang dapat memicu alergi seperti itu. Kemudian sekolah juga memberikan bantuan makanan gratis untuk anak yang kurang mampu. Nah, di sini orang tua dan guru misalnya pagi mengantar sekolah dan pulang menjemput anak-anak, di sini diharuskan untuk memakai masker dan menetapkan social distancing sekitar 2 meter seperti itu. Cuman kalau untuk anak-anak tidak terlalu. Nah, kemudian di sekolah juga ada flu vaccination program. Jadi anak-anak diberikan vaksin flu secara gratis dalam bentuk nasal spray. Nah, ini uniknya di sini, kalau di Indonesia anak-anak begitu diinformasikan, oh besok mau ada imunisasi, pasti mereka ketakutan karena akan disuntik. Nah, kalau di sini bentuknya nasal spray dan ada varian rasa-rasa yang sangat membuat anak tertarik, seperti ada rasa coklat dan rasa buah-buahan seperti itu. Jadi anak-anak tetap merasa nyaman. Kemudian informasi terkait efek samping dari vaksin tersebut juga diinformasikan secara detail kepada orang tua, dan vaksinasi juga dilakukan pada hari Jumat dengan pertimbangan nanti pada saat ada efek samping yang dialami oleh anak bisa beristirahat di rumah di hari Sabtu dan Minggunya seperti itu. Nah ini kegiatan yang anak-anak lakukan selama pandemi. Jadi kebetulan di bulan Oktober di sekolah ada Halloween festival, tetap berjalan dengan normal. Kemudian Christmas, anak-anak juga tetap melakukan aktivitas seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun cuma di dalam kelas. Nah, kegiatan seperti itu tetap berjalan sampai dengan berakhirnya term. Jadi kalau di UK, term untuk sekolah dibagi menjadi 3 term. Yang pertama autumn, kemudian spring term, nanti summer. Nah, untuk kemarin autumn term itu berakhirnya tanggal 16 Desember dan tanggal 18 sampai 4 Januari anak-anak sudah winter vacation, sudah libur sampai tanggal 4 kemarin. Kemudian, karena terkait perkembangan pandemi COVID yang case-nya yang terus meningkat, kemudian setelah ditemukannya varian baru COVID yang transmit dari human ke humannya lumayan meningkat drastis. Jadi per awal Januari pemerintah di UK memperlakukan national lockdown. Jadi semua orang harus stay at home, beraktivitasnya di rumah. Jadi meningkatnya lumayan dari bulan Desember sekitar 91% atau sekitar 750% dari bulan Oktober. Jadi pemerintah mengambil keputusan untuk meliburkan
sekolah mulai dari SD sampai university. Nah, tapi di sini untuk toko-toko yang boleh beraktivitas atau menjalankan usahanya hanya untuk yang essential shop seperti toko yang menjual bahan makanan dan obat-obatan, sedangkan semuanya yang tidak terkait essential shop diharuskan untuk tutup. Kemudian sebenarnya sekolah pun juga masih membuka kesempatan untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja di critical worker atau yang bekerja di sektor kesehatan yang mana berkontak langsung dengan pasien yang terdampak COVID. Kemudian anak-anak yang rentan atau yang mempunyai kebutuhan khusus juga masih diperbolehkan ke sekolah, cuman dengan aturan yang sangat ketat dan harus mengajukan seperti proposal kepada sekolah terlebih dahulu. Kemudian dengan catatan anak-anak masih dalam keadaan sehat, untuk melindungi guru-guru dan yang ada di sekolah seperti itu. Kemudian di sekolah anak saya kemudian untuk segala informasi yang dari sekolah berikan itu orang tua bisa mengupdate melalui dua media. Yang pertama dari SMS atau group call, kemudian yang terhubung langsung dengan website di sekolah. Jadi tiap week atau tiap hari ada update, orang tua bisa langsung melihat di website sekolah. Seperti itu. Kemudian selama lockdown, anak-anak mendapatkan materi yang hampir sama dengan pada saat mereka face to face di sekolah. Jadi untuk jadwal mereka sudah fix, seperti dari pagi mereka harus ada PE atau physical exercise. Nah ini guru-guru hanya memberikan video atau link YouTube berdasarkan interest anak-anak. Misalnya anak-anak suka bola, nanti diberikan video terkait bola, atau yoga atau macam-macam. Anak-anak bisa memilih aktivitas terkait physical exercise-nya ini berdasarkan interest si anak. Kemudian untuk jam 10 nanti maths. Nah ini menggunakan aplikasi namanya Seesaw, kemudian English, kemudian ada foundation subject. Foundation subject ini seperti geografi, kemudian history, seperti itu. Kemudian nanti siang setelah break itu ada reading time, kemudian spelling sama writing. Jadi tidak jauh berbeda dengan aktivitas anak-anak di dalam kelas. Nah, untuk remote learning sendiri di sini menggunakan dua aplikasi. Yang pertama Seesaw. Nah, jadi setiap murid diharapkan mengakses aplikasi Seesaw ini setiap pagi, dan sebelum jam pelajaran dimulai, guru sudah memberikan video yang bisa diakses oleh anak-anak melalui Seesaw. Kemudian nanti di situ setelah anak-anak selesai melihat instruksi dari guru melalui video, di situ ada semacam worksheet yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Kemudian anak-anak bisa mensubmit langsung. Kemudian guru juga bisa langsung memberikan feedback terkait hasil pekerjaan anak-anak. Nah, kemudian di sini untuk anak-anak yang tidak dapat mengakses teknologi, sekolah juga menyediakan buklet yang akan dikirim ke rumah. Nanti bukletnya ini akan diberikan instruksi oleh guru masing-masing. Kemudian sekolah juga menawarkan untuk pinjaman laptop atau iPad kepada orang tua, serta diberikan paket data secara gratis. Ini khusus untuk orang tua yang kurang mampu atau yang tidak dapat memberikan fasilitas kepada anaknya. Kemudian yang kedua ada aplikasi Purple Mask. Ini sebagai additional activities untuk anak-anak. Jadi
kayak berisi game-games biar misalnya anak-anak ada waktu luang bisa mengakses aplikasi ini untuk bermain games tapi relate dengan pelajaran mereka seperti itu. Jadi menyenangkan untuk anak-anak bermain. Kemudian apa yang bisa dipelajari oleh para pendidik di Indonesia menurut saya terkait kondisi saat ini yang yang tidak bisa diprediksi sampai kapan pandemi ini berakhir. Kemudian misalnya nanti ada wacana untuk pembukaan kembali sekolah. Yang pertama menurut saya sekolah harus tetap memperhatikan perkembangan jumlah case COVID di sekitar sekolah. Kemudian juga harus tetap memperhatikan aturan kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian pendidik atau sekolah diharapkan dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan mungkin terkait pengadaan vaksin flu untuk anak-anak. Karena mengingat anak-anak kan sangat rentan terpapar virus flu. Meskipun mungkin anak-anak sedang dalam masa-masa untuk memperkuat imun tubuhnya. Jadi alangkah baiknya jika sekolah bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat seperti itu. Kemudian yang terakhir, sekolah menyiapkan fasilitas yang memadai seperti kamar mandi yang bersih, kemudian tempat makan yang terpisah dengan kelas, kemudian fasilitas hygiene seperti hand sanitizer dan tempat cuci tangan yang bisa secara mudah diakses oleh anak-anak dan mengajarkan anak-anak untuk hidup lebih bersih dan sehat. Baik, terima kasih Bu Cinta, terima kasih banyak atas sharingnya, pengalaman di mana anaknya Ibu Cinta ya bersekolah di Inggris itu. Tadi kita luar biasa mendengar bahwa yang diperhatikan oleh sekolah itu tidak hanya tentang akademik ya, bahkan tadi nutrisi yang paling penting, tentang lagi-lagi tentang kesehatan ya. Bahkan kalau di Indonesia tadi disampaikan mungkin anak-anak takut untuk ketika diinformasikan besok ada penyuntikan segala macam untuk kesehatan mereka, tapi justru dengan adanya tadi nasal spray-nya itu rasanya itu rasa coklat seperti itu ya, buah-buahan, sehingga itu dapat membuat anak-anak tidak takut seperti itu. Nah ini bagus sekali, mudah-mudahan di Indonesia juga kita segera mendapatkan sistem yang seperti ini ya, asupan nutrisi yang dipentingkan kepada anak-anak itu juga dapat membuat mereka tidak takut dan malah senang gitu karena punya berbagai rasa seperti itu. Tadi juga selain mengenai asupan nutrisi juga menarik tadi kita dengarkan dari Ibu Cinta di mana sekolah dapat memfasilitasi keduanya ya, kedua siswa baik itu yang memiliki gadget, memiliki gawai, mungkin memiliki jaringan internet dan kemampuan untuk mengakses teknologi, dan juga di satu sisi yang lain juga dapat dibantu oleh sekolah untuk meminjamkan, kemudian juga menyertakan untuk siswa juga bisa akses kepada jaringan internet seperti itu, diberikan juga paket internetnya. Kemudian tadi juga kita ada sedikit dari Bu Cinta juga 3 hal yang harus diperhatikan ketika Indonesia atau sekolah-sekolah di Indonesia barangkali akan membuka kembali sekolah, yaitu yang pertama yang pasti yang harus diperhatikan adalah bagaimana perkembangan kasus ya di sekitar pada saat ini, kemudian bagaimana kita sebagai sekolah itu dapat bekerja sama dengan instansi kesehatan, dinas kesehatan dan seterusnya di sekitar sekolah barangkali, sehingga tetap dapat menjaga kesehatan dan mengontrol selalu bagaimana kesehatan dari setiap siswa, dari setiap sekolah. Dan yang ketiga tadi juga Ibu Cinta menyampaikan fasilitas juga tidak kalah penting di sekolah, fasilitas yang memadai sehingga untuk tempat mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh dan seterusnya itu tersedia dengan baik seperti itu. Bu Cinta, terima kasih banyak untuk sesi hari ini pada siang hari ini.